Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bang? Alhamdulillah kabar baik. Sehat. Alhamdulillah. Gimana Makassar Bang? Makassar hari ini hujan. Hujan ya. Pengalaman selama di Makassar gimana nih? Dari awal datang sampai ke sini, gimana sambutannya kah atau suasananya apa yang berbeda dari kampung halaman atau tempat selama ini? Gimana Bang? Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makassar ini merupakan rumah ketiga saya. Ya, rumah pertama saya di Tidore, rumah kedua saya di Jakarta, dan rumah ketiga saya di Makassar. Karena dulu saya sempat tinggal di sini tahun 2002 sampai 2006. Jadi saya sudah tidak asing lagi dengan Makassar. Baik itu logat-logatnya maupun bahasanya maupun makanannya juga sama dengan kita. Tidak beda jauh ya? Iya, tidak beda jauh. Itu dari pisangnya juga bro, saya makan tuh hampir setiap hari tuh saya bikin pisang sama kayak gitu. Tapi kalau pisang di sini kita makan bawa di Jakarta orang bingung. Iya, kok pisang makan pakai sambal? Ya ada perbedaan sedikit ya kalau misalnya di sini dengan di Jakarta itu kita ada misalnya kayak pisang makan pakai sambal terus Betul sekali. jeruk juga biasanya orang di sana kan jarang pakai jeruk ya kalau di Jakarta. Justru saya setiap hari bikin, kalau di sana saya bikin ciri khas sendiri namanya pisang. Apa tadi saya ngomong tadi? Kambing-kambing. Pisang kambing-kambing. Kambing-kambing. Tapi saya bikin pakai kacang. Nah, orang juga bingung juga tuh. Padahal ada orang Makassar sendiri, dia baru pertama kali makan juga dia nggak tahu juga. Kemarin saya kasih Ustadz Syawal makan tuh, masya Allah. Masya Allah, masya Allah. Nah, Bang Cuping ini kan terkenal sang Imam Gimbal nih. Wah, kita ini pengen tahu kenapa beliau disebut sebagai sang Imam Gimbal. Apakah yang menyebabkan seperti demikian? Apakah dikenalnya awalnya gimana, Bang? Oke, teman-teman terima kasih ya. Masya Allah hari ini yang datang jutaan orang ya. Menyaksikan secara langsung live streaming. Gini, kita cerita-cerita ngobrol aja. Saya dulu awal merantau itu memang 2002 dari Ternate langsung ke Makassar ya. Itu memang niatnya kuliah tapi cuma hanya bak kuliah aja. Artinya kalau di daerah bilang bak kuliah itu saling menatap. Tapi bukan niatnya untuk mau kuliah secara keseriusan. Saya masuk di salah satu perguruan tinggi yaitu di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Ada yang alumni dari Alauddin sini nggak? Ada yang alumni? Ada Mi? Ada yang dari UIN? Ada yang alumni? Hah? Ada? Oh ini Semudi. Saya tinggalnya di belakangnya Unismo. Saya di Talasalapang. Nah, 2002 saya kuliah. Salah ambil jurusan. Semestinya saya ambil jurusan akuntansi perbankan Islam. Kenapa saya ambil pendidikan bahasa Arab? Dan nyambung. Padahal basic saya akuntansi. Kenapa saya ambil pendidikan bahasa Arab? Sudahlah mi kuliah mi. Semester 1 aman nih, karena masih ada dasar dikit-dikit lah. Semester 2 masih aman. Semester 3 udah mulai ting. Semester 4 lagi-lagi makin sudah tidak aman. Karena semester 5 nanti presentasi pakai bahasa Arab, saya mau ngomong apa nanti? Ya. Akhirnya saya memutuskan untuk pindah fakultas dari Tarbiyah ke Syariah. Tapi lagi-lagi banyak sekali cobaan yang harus saya lewatin ya. Karena ketua jurusan saya tidak mengizinkan saya untuk pindah fakultas dan saya pun juga bingung gimana caranya. Sudahlah saya uruslah surat, saya minta tolong senior saya untuk bantu. Karena disposisi saya tidak direspon sama ketua jurusan. Akhirnya berjalannya waktu hari-hari, udah sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Udah masuk kuliah, bingung ke saya. Saya pergi ke kampus juga. Setiap hari saya pergi ke kampus. Tapi banyak yang tidak tahu kalau saya itu udah kuliah. Saya ke kampus, cuma hanya datang ke kampus, nongkrongnya di tempat ini makan. Habis bingung mau masuk ke fakultas, mau fakultas mana sama masuk.
Di Syariah gak bisa, di Tarbiyah juga gak bisa. Itu hampir 1 tahun itu saya ke kampus. Padahal saya udah drop out. Saya bilang ini tidak bisa nih. Dulu saya paling tidak berani sekali bicara di depan umum, tidak bisa tampil depan umum. Akhirnya saya bilang, wah kalau begini caranya, udah bakal sukses ini. Malu-maluin orang keluarga kan, orang tua apalagi udah kuliah tidak selesai kan. Ketemulah sama ini nih, si kerucut nih, kembarnya si ini Mas Isan nih, kembarnya Sohib kita nih. Iya, lo kok udah tahu? Nih, perkenalkan ini ada kembarnya nih. Ini namanya Ahsan sama Ihsan. Adik kandung saya juga kembar. Namanya Lukman sama Lutfi. Maka saya bisa bedakan mana Ihsan, mana Upin, mana Ipin. Nah kalau seandainya kalian namanya salah satunya Ipin, salah satu Upin, maka saya Cuping. Udahlah. Akhirnya saya coba cari aktivitas ya selain di kampus. Nah, itu di Benteng Rotterdam. Itu saya ikut kursus. Ada beberapa kursus bahasa di situ ya, semua lengkap. Ada bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, bahasa Spanyol, bahasa Italia, bahasa Jerman, bahasa Prancis, dan bahasa apa lagi ya? Bahasa Makassar. Udahlah, ikutlah. Pertama saya ambil bahasa Jepang. Oh, konnichiwa. Oh, arigato. Hai. Oh, enak banget nih bahasanya. Tapi susah di penulisan. Aduh, udah belajar katakana, hiragana, tulisan kanji, ribet nggak mau. 1 minggu belajar. Terus itu masuk di bahasa Mandarin, makin susah lagi. Ni hao mau, makin susah lagi ada. Apa ya? Saya cari yang cocok dengan ini kan. Pokoknya yang secara pronunciation-nya jangan terlalu ribet-ribet banget lah. Masuk ke kelas bahasa Jerman, baru masuk besok gak jadi lagi. Keluar. Prancis juga sama. Bonjour lebih susah lagi nih. Bahasa Jerman susah. Akhirnya ditawarin sama teman. Udah nih ada 2 bahasa yang gampang nih. Sama seperti bahasa Indonesia. Mau bahasa Italia apa Spanyol. Akhirnya saya ambil bahasa Spanyol. Karena masih ada hubungan sejarah sama kerajaan Tidore. Karena dulu kan Spanyol pernah datang ke ini kan, ke Tidore bersama negara Portugal. Nanti soalnya ini bulan tahun ini ada sel Tidore itu ada beberapa salah satu petinggi kerajaan-kerajaan dari Spanyol nanti berkunjung ke daerah Tidore. Itu namanya Megan Hills salah satu kapal pesiar ya, terbesar di dunia. Itu dia 500 tahun sekali menjelajahi dunia itu dan satu-satunya tempat negara yang disinggahin di Tidore. Nah itu Tidore itu letaknya nol. Porosnya bumi itu ditemukan di sana. Itu dari ilmuwan semua menemukan itu. Apalagi? Nah, akhirnya saya ambil bahasa Spanyol. Hola, buenos dias, enak tuh bahasa Spanyol. ¿Cómo se llama? Me se llama si Cubetopan. Nah, udah 3 bulan kemudian guru saya meninggal. Akhirnya saya tidak melanjutkan lagi bahasa. Bingung, gimana lagi ya cari ilmu nih. Iya, benar kan? Namanya Pak Idrus, saya beringat tuh. Guru saya namanya Pak Idrus. 3 bulan saya belajar bahasa Spanyol. Guru saya meninggal. Padahal udah enak tuh bahasanya, saya udah suka banget. Terus ketemu sama seorang pramugari ajak main teater. Saya main teater. Itu dosen, saya masih ingat namanya dosen Pak Ridwan. Beliau dosen komunikasi di Unhas. Ada yang alumni Unhas? Unhas. Ada yang alumni dari Unhas nggak? Kalau ketemu namanya Pak Ridwan. Nah, tolong sampaikan salam. Saya masih ingat sama beliau. Jurusan apa itu, Bang? Beliau itu jurusan komunikasi. Beliau dosen di komunikasi. Komunikasi. Ya. Di Unhas. Udahlah, saya belajar teater, belajar pentas pertama kali saya main di itu yaitu di TVRI, kita secara langsung secara live. Judulnya Sandro. Saya berperan sebagai Sandro. Nah, judulnya Sandro. Udah singkat cerita lagi, akhirnya nggak puas. Saya ingin cari sesuatu gimana ya. Akhirnya saya sudah tahu kelebihan saya di dunia acting. Artinya memang jiwa saya di seni. Berkumpullah sama teman-teman. Nah tiba-tiba ada teman bilang, dulu kan masih zaman-zamannya di brokoli kan, rambut saya masih brokoli kribo. Dibilang lah, Topan, coba ikut model. Model, orang penampilan saya begini ikut model. Yang ada model Aneka Satwa, iya. Nah,
Saya enggak ada bakat, coba aja, tidak ada yang salah. Maksudnya tidak ada apa ya, dicoba aja, tidak ada yang salah untuk dicoba kan. Oh ya juga ya, buat cari pengalaman ikutlah saya, didaftarin. Oh yang itu ikut banyak sekali tuh, ada 160 peserta kali. Alhamdulillah saya masuk 10 besar. Model pertama kali saya ikut tuh model MTC Makassar. Akhirnya saya masuk 10 besar, saya dikontrak 1 bulan di Mall MTC itu. Jadi salah satu ikon namanya Mr. Jomblo. Dulu ada salah satu handphone itu, handphone ya dulu masih handphone Motorola lah. Nah situ saya yang promosi itu HP itu. Sudah, habis itu pusing lagi nih gimana caranya ya supaya saya bisa keluar dari Jakarta ya. Karena saya punya niat itu 2004 itu pingin ke kota Jakarta. Karena saya selalu lihat teman-teman ini anak-anak mahasiswa ini kalau pergi ke Jakarta ini bangganya luar biasa. Iyalah, kalau dia udah foto di Monas, seakan-akan dia udah keliling dunia. Seakan-akan udah keliling Indonesia. Penasaran ke saya kan, masa mereka bisa, saya tidak bisa. Dan kadarullah 2006 saya mimpi. Ini mimpi nih, the power of mimpi nih. Bukan bermimpi tapi dikasih mimpi. Saya mimpi itu terkenal. Jadi saya ikut sebuah event model, ya, model nasional. Kemudian di situ di dalam mimpi saya itu saya berjalan di sebuah panggung, ya, catwalk itu panggungnya. Dan di situ saya lihat tuh hamparan manusia itu banyak sekali orang-orang yang nonton. Ternyata mimpi itu adalah sebuah isyarat. Kemudian saya membuktikan, ini mimpi apa nih? Jangan-jangan mimpi ini ada apa ya? Ada hubungannya. Ada hubungannya. Keterkaitan. Nah, ada keterkaitan. Saya ingin membuktikan itu mimpi itu. Saya ajaklah salah satu kawan saya untuk mendaftarkan ke itu di Radio Prambors. Nah, ada event pemilihan model aneka yes. Saya baca formulir, batas usia 21 tahun. Saya udah 23 tahun. Bingung juga gimana caranya. Akhirnya saya akal-akal nih. Saya lihat temanku, berapa kelahiran tak? Saya 84, bulan Desember. Sini KTP-mu sini. Nah, saya kan Desember sama cuma 82 kan. Saya akalin nih. Saya fotokopi, saya gunting dulu. Jadi saya ambil kelahiran dia 84 kan bulannya sama, cuma tanggalnya diakalin kan. Nah, udah saya fotokopi, alhamdulillah. Syaratnya diminta fotokopi kan bukan minta asli. Kalaupun diminta asli kan saya akal-akalin juga kan. Ya kita belajar ilmu akal-akalin dari si Ahsan. Sudah daftarlah saya di Mall Ratu Indah jam 12 daftar hari terakhir. Daftar. Kemudian jam 3 itu udah gladi resik. Masya Allah yang daftar itu ternyata model-model dari seluruh Sulawesi Selatan ada hadir. Termasuk kawan saya si Yandi Arsil. Dia itu juara, selalu juara tuh kalau ikut model-model di Jakarta selalu di spesial dia. Tapi kadarullah dia gak dapat juara. Nah, singkat cerita, daftar ada sekitar 360. Saya tuh waktu itu pakai nomor keberuntungan. Kata orang nomor setan, nomor 13. Udahlah. Ada bintang tamu waktu itu ada Niji Giring. Kemudian ada Anda Indra Bekti. Sekarang saya udah bersahabat baik sama beliau. Ada Nadia Vega. Karena acaranya di Mall Panakukang. Sudah daftar selesai. Kita di-sharing lagi dari 360 di-sharing jadi 10 besar, 10 finalis. Udah, masuklah saya 10 besar. Masya Allah, alhamdulillah. Akhirnya kita dipanggil di satu ruangan itu semua para artis ada di situ yang mereka bintang tamu. Itu waktu saya jadi model itu teman-teman semua pada bantu. Ada yang desain baju saya, ada yang desain rambut saya, macam-macam. Padahal saya udah tidak ada uang sama sekali. Tidak ada uang sama sekali, cuma karena modalnya pertemanan ya. Karena teman-teman saya baik-baik semua ya alhamdulillah saya dibantu. Dan alhamdulillah pas waktu masuk 10 final, di-sharing lagi, ambil 4 juara. Ya Allah, saya udah masuk 10 besar aja sudah senang, sudah bangga. Ternyata di-sharing lagi, terus dipanggil lah. 10 orang ini kita berjejer di panggung. Kita panggil juara favorit dengan nomor 3. Gila dibikin drama tuh sama Indra Bekti. 3, aduh saya pikir 31, 32, 33 berapa lah. 13.
Enggak nyangka saya lihat. Nomorku 13. Saya juara favorit. Masya Allah, langsung sujud syukur. Gak nyangka. Nah, ia dipanggil lah ke depan panggung. Saya jalan ke depan panggung. Jalan. Saya lihat orang itu persis dia dalam mimpi. Situlah awal mulanya saya diberangkatkan ke Jakarta. Waktu mau berangkat ke Jakarta, 2 bulan setelah itu dikabarin, dulu kita masih zaman SMS, belum ada BlackBerry ya, belum ada, WhatsApp juga belum ada, masih BBM belum ada, itu masih SMS. Dapat SMS, selamat Anda mewakili Cover Boy unggulan 2 untuk mewakili Jakarta. Waktu saya menang, saya diprotes juga sama teman-teman, termasuk Wandi Hasil. Kok si Cupin Topan bisa juara? Saya bilang, jangan protes saya, protes yang punya acara. Jangan protes saya. Akhirnya mereka protes betul. Nanya sama itu, Ibu, kok si Mas Topan, si Bang Cupin Topan kok bisa juara? Langsung yang punya acara bilang, saya yang buat event di sini, saya pilih dia karena dia punya ciri khas dan keunikan. Itulah kelebihan saya di situ. Masya Allah. Jadi berbeda itu tidak selamanya Betul. lain ya. Ada perbedaan itu terkadang membuat sesuatu yang unik dan membuat kita terpilih. Iya. Masya Allah. Kalau bahasa saya begini, orang ganteng tuh banyak. Banyak sekali. Betul. Orang ganteng kalau ketemu orang ganteng biasa aja kan. Tapi kalau orang ganteng bertemu dengan orang menarik, jauh lebih menarik orang menarik. Masya Allah. Betul nggak? Sudahlah. Di SMS lah, ini saya telepon teman saya. Teman saya telepon. Dipanggil, Opan. Saya barusan dikabarin sama si dari Jakarta nih. Kita harus datang ke Jakarta untuk gladi resik. Perwakilan. Pokoknya semua juara-juara seluruh Indonesia nanti kumpul di sana. Waduh, saya bingung. Gimana caranya? Saya uang udah nggak punya. Tapi karena modal keyakinan dan keberanian, saya bilang sama teman, berangkat, ini kesempatan Mas, berangkat, mau nggak mau berangkat. Waktu itu tiket masih 200.000, naik Batavia. Saya bilang, antum beli tiket nanti Solo sampai Jakarta saya ganti. Berangkatlah. Pas berangkat, mau berangkat besok, bingung lagi. Namanya VJ. Besok kita ke Jakarta tinggal di mana? Waduh, kita nggak tahu ini kota besar ini, bukan embel-embel nih. Kata Ustadz Asad, apa namanya? Beleng-beleng. Ini beliau ada di sini kan, tertelepon dia. Udah, berangkatlah kita ke Jakarta. Pertama dijemput langsung sama saudaranya tinggal di Jakarta. Modalnya juga berani nanya. Ya harus kemana-mana harus nanya. Jadi saya punya buku sampai sekarang masih ada. Buku itu menjadi sejarah saksi hidup. Kalau dia bisa ngobrol mungkin bisa bikin film tuh buku itu tuh. Iya. Dan setiap perjalanan kemanapun saya pergi selalu saya bawa pulpen sama buku. Contoh dari Makassar sini. Dari misalkan dari mana nih? Tamalate. Kita ke Cendrawasih. Ada yang kasih tahu nanti naik mobil PT-PT ini ya. Turun sini lanjut mix itu. Ya udah saya tulis aja tuh. Saya tulis, jadi dari Cimone turun ke mana ya? Naik sini baru naik lanjut lagi, jadi ada sekitar 3 kali lanjut naik mobil. Alhamdulillah, pas kita diseleksi itu yang hadir kan model-model dari seluruh Indonesia nih, ada dari Sumatera, ini kan bagus-bagus semua, putih-putih lagi. Saya bilang VJ, ini tidak salah nih kita salah masuk tempat ini. Ini mereka ini bagus-bagus semua nih, masa kita berdua doang yang paling dekil nih, paling jorok lah, maksudnya paling tidak menarik lah. Tapi alhamdulillah sih, saya bilang tenang aja, kita punya karisma masing-masing. Akhirnya mereka yang datang samperin kita. Nah, saya ingat pertama kali yang datang samperin saya tuh namanya Randy Samuel, mungkin kalau dia di Google kenal dia. Dia itu artis FTV paling top tuh zaman itu, 2006 sampai 2010. Sampai 2016 kalau tidak salah tuh. Udahlah, dia orang pertama tuh yang berkenalan dengan saya. Udah kenalan. Pas waktu mau pulang, langsung disamperin oleh salah satu agensi namanya Bait Agagon. Dia sekarang udah jadi manajemen top juga. Ditawarin lah main film. Saya bilang, Bang, saya lagi butuh ini, peran figuran. Ada film judulnya Terowongan Casablanca. Nah, abang yang berperan sebagai Casablancanya. Oh gila lu. Ya udah, hanya saya bilang sama teman, gini aja deh. VJ, saya panggil dia kan VJ. Kita ini pertama kali tinggal di Jakarta nih kan, kita nggak tahu siapa tahu nanti kamu diperas, kamu ditipu, uangmu diambil nanti gimana?
Akhirnya saya bilang begini, ya Allah kalau memang ini kesempatan datang yang kedua kali, maka mudahkanlah. Teman-teman, ada orang peribahasa mengatakan bahwa kesempatan datang satu kali. Saya bantahkan. Tidak ada kesempatan datang satu kali. Cuma momentumnya aja berbeda. Kesempatan itu datang 99 kali karena 99 milik Allah, satu milik kita. 100. Jadi 100 jadi. 100 jadi. Iya, ada orang mengatakan bahwa kesempatan itu datang satu kali. Tidak. Saya juga berbeda pandangan. Karena saya sendiri yang membuktikan. Saya sendiri yang mengalami. Dan kesempatan itu sebenarnya udah ada di depan mata. Sama seperti hidayah, udah ada di depan mata. Cuma kita aja ya yang tidak pernah mencari hidayah itu. Begitu langsung dipanggil syuting, saya bilang besok aja deh. Alhamdulillah pas besok dipanggil syuting, benar syuting. Datanglah ke terowongan sebelah, saya lihat tuh artis-artis tuh. Itu Aldi Tahir kalau tidak salah tuh, ada main juga. Ada si beberapa lah artis-artis, saya bilang, wih cantiknya dia artis nih, bening-bening dia tahu wah. Kayak gitulah, masih orang kampung. Saya bilang tunggu suatu saat kalian akan minta foto sama saya. Dulu kan kita masih sering kalau lihat artis foto, artis boleh ke foto. Gimana mau foto? Handphonenya masih zaman SMS, tidak ada kamera. Iya kan? Tidak ada kamera. Disitulah saya seperti dejavu. Saya bilang ini kayak saya pernah lihat di mana ya. Ternyata itu seperti dalam mimpi. Kemudian saya berdoa, saya injak tanah Jakarta. Saya bilang, ya Allah, bismillah, dibarakati ya Allah. Itu kalau biasa ilmu dari kampung. Bismillah dibarakati ya Allah. Artinya bismillah dengan berkahmu ya Allah. Kalau memang di sini tempat saya untuk mencari rezeki, maka dipermudahkanlah. Saya mohon bimbingan. Teman saya VJ itu cuma hanya bertahan 3 bulan. Saya tuh bertahan sampai, ya alhamdulillah. Udah merasakan hidup pahitnya di Jakarta seperti apa. Bahkan waktu saya syuting itu di Blok M itu pulang karena saya tinggal di rumah keluarga kan numpang. Jadi kalau mau pulang malam udah dikunci pintu sama pagar. Jadi saya numpang tidur di emperan ini Blok M. Jadi udah merasakan tuh pahitnya seperti apa, dihina, dibully macam-macam udah sering-sering kali itu. Bahkan yang paling pahit dalam hati saya itu informasi-informasi negatif yang selalu mereka sampaikan, kemudian berita itu tersebar di keluarga saya di Dore. Dari keluarga sendiri bilang, si Topan ini ikut syuting, bergaul dengan artis, ya selalu pemikirannya negatif. Lingkungannya entertainment ini kan luas, apa aja semua ada. Mau pilih apa? Makanan bebas, minuman bebas, semua ada. Apalagi kalau di tempat-tempat tongkrongan di dunia malam ya, clubbing, namanya barang-barang obat-obat terlarang pun juga ada di situ. Dulu masih bebas sekali orang di situ. Alkohol juga bebas segala macam. Tapi alhamdulillah, saya orangnya karena prinsipnya kuat, ya dasarnya sudah kuat. Orang mau menawarkan saya minum alkohol pun sampai detik ini pun juga gak ada yang berani. Gak ada yang berani. Bahkan banyak sekali yang coba iseng. Saya waktu itu ke Jogja, ya ke Jogja, ditawarin semua tuh cewek-cewek di depan mata saya. Semua punya pasangan. Saya bilang mati nih, gimana caranya saya bisa kabur dari sini nih. Karena saya ditawarin perempuan langsung, nih hatiku. Saya cari tempat persembunyian di mana, di toilet. Jadi pura-pura acting. Dan berani saya. Dikasih minuman. Waduh ini mereka minum alkohol. Saya cari apa ya? Udahlah cari minuman yang tidak mengandung alkohol. Saya pesan itu jus melon. Karena di dunia clubbing itu ada 2 jus. Kalau gak jus melon, ya justru itu saya bingung saya mau cari apa. Akhirnya saya pesan saya pesan air mineral water sama minuman bersoda. Kadang-kadang juga ada teman-teman yang sengaja iseng suka naruh obat, suka naruh alkohol. Tapi karena hidung saya ini peka, bibir saya ini peka dengan minuman-minuman tersebut, akhirnya minum pura-pura aja. Hey, cheers, hey. Padahal nggak pernah sama sekali tuh. Jadi kita ikut-ikut aja suasana pura-pura mabuk. Habis itu lari kamar mandi muntah. Wah. Akhirnya berjalannya waktu saya juga sadar, ya Allah ini kenapa ya? Kok ini bertentangan sekali dengan hati saya nih selama ini nih di dunia entertainment ya. Saya bilang, wah ini kalau dunia entertainment ini
dunia dengan penuh glamoritas, berarti saya harus bikin sesuatu yang berbeda. Artinya secara penampilan saya seperti ini, tapi orang jangan terjebak dengan penilaian. Iya, jangan tertipu dengan penampilan kita gitu. Dan ternyata banyak yang terjebak juga dengan penampilan saya. Alhamdulillah, saya bisa memanipulasi mereka itu sehingga mereka berpikir bahwa saya ini ada yang bilang bandar narkoba, pengedar macam-macam karena mereka lihat dari penampilan. Orang gimbal tidak selalu reggae men. Saya mah gimbal ya udahlah, hanya sebatas gimbal di mana ada komunitas di situ ya saya berteman, di mana ada komunitas ini saya berteman. Jadi saya itu kalau di Jakarta mulai dari anak-anak SD sampai tukang beca sampai tukang ojek itu pada kenal semua karena saya bergaul. Masya Allah. Saya bergaul sama mereka. Dan Alhamdulillah berjalannya waktu yang tadinya teman-teman yang memang hidupnya ya hari-harinya cuma mabuk-mabukan, main perempuan sana sini, mohon maaf ya. Ya main perempuan sana sini, gonta-ganti pasangan sana sini, mereka tuh sangat bangga sekali. Orang-orang di luar sana kalau melakukan maksiat itu mereka bangganya luar biasa. Tapi ketika kita mengajak mereka kepada kebaikan, 1000 alasan mereka punya cara. Ajak mereka sholat, punya alasan. Ajak mereka ke jalan kebaikan, banyak sekali punya alasan. Tapi alhamdulillah, karena memberikan dakwah kepada orang itu ya, untuk bisa kembali ke jalan itu harus butuh kesabaran. Disitulah saya merasa bahwa ya Allah jangan-jangan ini tugas dan tanggung jawab saya ini untuk berdakwah kepada sahabat-sahabat saya dengan cara penampilan saya seperti ini. Udah mungkin sekitar 5 tahun berjalan satu persatu saya lihat teman-teman sudah mulai hijrah, sudah mulai meninggalkan masa lalunya mereka, sudah mulai meninggalkan yang tadinya suka mabuk-mabukan, suka obat-obatan. Ya alhamdulillah itu berkah ya kebaikan yang saya selalu sampaikan kepada mereka. Bahkan juga ada tetangga saya anak artis juga, pemain film juga, artis top juga, baru datang karena saya baru pindah di situ kan, jadi tetangga rumah sebelah. Jadi namanya kita punya rumah petakan. Di rumah petakan itu bertetangga sebelah. Terus dibikin acara malam-malam, wah lagi minum. Orang lagi habis sholat, mereka lagi pesan minum tuh wine segala macam, bla 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 bla. Terus diajak saya, ayo minum nu. Saya bilang, makasih bro, udah insaf. Padahal nggak pernah sama sekali saya minum. Namanya alkohol alhamdulillah sih belum pernah sama sekali. Terus dia tanya, Topan, saya dipanggil Topan. Ada barang? Saya bilang barang apa? Jangan pura-pura tahu. Jangan pura-pura tidak tahu. Apa? Nyimeng. Apa itu cimeng? Saya serius nggak tahu nih cimeng. Masa cimeng lo nggak tahu? Serius saya nggak tahu apa. Akhirnya cari bahasa yang gampang. Ganja. Oh yaudahlah kalau lo bilang mendingan sekalian aja bilang ganja. Ngapain bilang cimeng kan? Saya bilang nih kalau cimeng bilang dari tadi cimeng banyak nih. Kau potong ini tuh, potong rambut saya terus kamu linting terus isap nih rambut saya nih. Saya bilang dia begitu. Dia bilang sama saya begini, malu dong sama penampilan lu, gimbal penampilan begitu tapi tidak pernah mabuk, nggak pernah minum, tidak pernah nyimeng. Dalam hati saya nggak apa-apa daripada lu ganteng tapi nggak pernah pergi ke masjid. Tapi alhamdulillah tahun ini sebelum Ramadan ini dia sudah mulai hijrah, mulai sholat, badannya semua penuh tato, mulai sholat, ya udah mulai khurus fisabilillah. Alhamdulillah karena hidayahnya gak ada yang tahu. Saya teringat dengan sebuah ayat itu mengatakan begini bahwa ya ini pesan yang sangat baik buat kita semua. Kita jangan merasa dirinya kita sudah beriman ya, karena kita tidak tahu ending dari segala kehidupan adalah satu, yaitu kematian. Bahkan di satu ayat itu mengatakan bahwa Allah itu lebih menyukai innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ntar dulu nih. Teman-teman semua ini motivasi buat kita semua tentunya anak-anak muda baik yang baru hijrah mungkin ataupun yang sudah lama. Gimana biar kita istiqomah gitu. Bagaimana kita bisa menghafal Al-Quran, terutama bagaimana cara kita biar bisa tergerak hatinya untuk memperindah terutama bacaan. Kan biasanya kalau kita ada yang malas Al-Quran karena dia berusaha setengah mati kok suara saya tetap jelek sekali kayak gini atau gimana. Boleh beri motivasi kepada kita semua di sini, bagi teman-teman juga yang di online, untuk gimana sih kita menghafal Quran itu, terus gimana caranya biar kita belajar untuk memperindah bacaan juga. Oke. Nah,
Dulu di zaman saya belajar Al-Quran dengan zaman sekarang itu agak berbeda metodenya. Kalau dulu kita belajar hanya sebatas kita belajar aja. Kita tidak belajar tentang hukum-hukum bacaan secara detail ya. Karena dulu orang belajar Al-Quran itu juga hanya sebatas ilmu yang dia dapatkan ya gitu-gitu aja. Kita cuma belajar Iqra, begitu juga paling tinggi kita belajar juz sama. Tapi sekarang ini udah Masya Allah luar biasa. Kita mau belajar Al-Quran dimanapun juga bisa, tinggal download Al-Quran, aplikasi, mau buka, cek di Google pun semua ada. Mau belajar tentang hukum ini yang bersanad pun juga ada. Nah, sekarang bagaimana supaya kita istiqomah? Yang pertama, yang paling mendasar adalah kita harus memperbaiki niat. Nah, kalau saya, istilah bahasa saya itu adalah prinsip utama yang harus kita pegang. Kalau bahasa akidah Al-Quran adalah niat. Makanya di hadis pertama itu mengatakan, innama a'malu bin niat wa innama likulli imri ma nawa. Bahwa segala perbuatan, segala sesuatu yang kita lakukan itu ya harus sesuai dengan niat. Kalau niatnya kita ingin membaca Al-Quran karena ingin dipuji, maka sangat berhati-hati. Ini berbahaya nanti. Nanti Al-Quran ini yang akan menuntut kita nanti. Dia yang akan menuntut kita pada saat kita meninggal. Tapi kalau kita jadikan Al-Quran ini sebagai landasan pedoman hidup kita hari-hari, ya, lillahi ta'ala, insya Allah kita akan dimanapun kita berada, kita merasa nyaman. Tidak pernah tertekan, dan Alhamdulillah prinsip ini yang selalu saya jaga, dimanapun saya berada. Nah, sekarang tadi pertanyaan yang kemudian, bagaimana supaya kita bisa istiqomah ya, membaca Al-Quran dengan merdu. Orang yang punya suara merdu itu, bagi saya itu adalah gift, anugerah, pemberian. Tapi yang paling terpenting bagaimana kita membaca Al-Quran itu dengan sungguh-sungguh, kemudian kita mengamalkan. Tidak hanya sekedar baca hanya, ya, tapi bagaimana kita mengaplikasikan diri kita, ya, kita menjadikan walaupun cuma hanya satu ayat, balighuani walau ayat, walaupun cuma satu ayat, walaupun cuma satu surat. Tapi kalau kita amalkan surat atau isi kandungan daripada surat yang kita hafalkan, yang kita bacakan, insya Allah ini yang akan menyelamatkan kita nanti pada saat kita meninggal. Tidak perlu bercita-cita menjadi hafiz 30 Al-Quran, 30 juz. Tidak perlu. Kata guru saya Ustaz Hidayat, kalau ada di antara ibu-ibu yang menjadikan anaknya sebagai hafiz Al-Quran atau hafizah Al-Quran, maka cuma cukup diganti namanya hafiz dan hafizah. Betul? Tinggal cukup ganti namanya aja. Tapi kalau dia ingin mengamalkan Al-Quran, dia menjadikan Al-Quran itu sebagai apa ya? Akhlakul karimah. Artinya dijadikan Al-Quran itu sebagai akhlaknya itu Rasulullah. Maka insya Allah dimudahkan. Tapi kalau kita hanya menjadikan Al-Quran ini hanya sebagai apa ya? Ya sebagai agar ingin dipuji, ya buat keren-kerenan atau ingin terkenal. Masya Allah. Ini bahaya sekali. Kekhawatiran nanti pada saat kita meninggal ini, Al-Quran ini akan mencelakakan kita. Karena guru saya menyampaikan bahwa Al-Quran ini dua. Dia bisa menyelamatkan kita, bisa membawa kita ke kebaikan, ke surga. Bisa juga membawa kita ke neraka jahanam. Jadi sangat berhati-hati. Sangat berhati-hati. Inilah yang kemudian saya juga takut. Makanya kalau ditanya, sering orang nanya, sudah hafal berapa juz? Saya bilang Alhamdulillah. Ya perlu orang tahu tentang berapa hafalan juz. Karena kan mereka juga nggak tahu bagaimana prosesnya kita membaca Al-Quran. Saya sampai detikin aja. Satu ayat, udah itu aja dibaca terus. Berulang-ulang. Mau masuk ke ayat ini juga berulang-ulang. Makanya zaman dulu sekarang juga, orang kalau baca murojaah nih, bahkan orang yang sudah hafiz 30 juz saja ketika dia tidak murojaah, jadi dia hafal, bisa hilang. Bisa hilang. Dan ini udah terbukti di mana-mana. Siapa yang tidak mengenal Imam Syafi'i? Ketika melihat itu betis perempuan aja, separuh ilmunya hilang. Separuhnya hilang, baru seperempat hilang. Oh kita setiap hari berhadapan dengan warawiri. Ya. Jadi tadi supaya kita istiqomah tentu perbaiki niat dulu ya. Kembali lagi innamal a'malu binniyat. Jadi perbaiki dulu niat kita, jangan sampai kita menghafalkan Al-Quran karena ingin dipuji. Kan banyak juga ada orang pengen, oh keren nih kalau saya hafal sampai 30 juz, saya hafiz 30 juz, saya bisa gampang masuk ke sini kemana-kemana. Jadi jangan sampai itu menjadi niat utama kita, padahal sebenarnya kita harus ikhlas lillahi ta'ala, supaya Al-Quran itulah yang menjadi penolong kita ya. Masya Allah. Baik, mungkin kita sebelum masuk sesi tanya jawab nih ya, kita kan ini berhubung hari ini masih hari Jumat ya. Gimana kalau misalnya saya pengen dengar Bang Cuping ini membaca Al-Kahfi deh buat kita semua ya. Masya Allah, sampai berapa ayat nih pengennya teman-teman? Selesai. Sampai selesai. 1 sampai 110 ya.
Oke, 10 ayat aja, Bang. Buat kita di sini dan teman-teman yang online juga yang menyaksikan supaya terhibur dengan murotal yang indah, supaya kita bersemangat lagi untuk recharge iman kita, semangat lagi untuk membaca Al-Quran tentunya. Kita baca 10 ayat surah Al-Kahfi. Masya Allah. Ya, ada satu hadis yang menyampaikan bahwa siapa yang membaca surah Al-Kahfi di waktu Jumat, maka Allah akan menyelamatkan dia dari Dajjal. Ya, pada saat kita meninggal itu nanti diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا